Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sil asratil aghyar ومفتاح باب اليسر سيدنا ولنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الأفضل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita, di mana pada waktu minggu yang lalu kita sudah menjelaskan secara global, secara umum mengenai tata cara atau mengenai sujud sahwi. Dan malam hari ini akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa lebih spesifik, bisa lebih mendalam. Sebagaimana kemarin disebutkan bahwa ada empat hal yang menyebabkan kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama itu karena meninggalkan salah satu dari sunat ab'ad, baik ditinggalkan karena lupa atau karena sengaja. Misalnya kemarin dijelaskan meninggalkan tahiyat awal atau meninggalkan salah satu kalimat dari tahiyat awal. Jadi di sini di Sabilal Muhtadin lebih rinci dijelaskan meninggalkan tahiyat awal atau meninggalkan salah satu kata. Nah, salah satu kata dari tahiyat awal. Berarti juga disunatkan untuk sujud sahwi. Misalnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Assalamnya misalnya ketinggalan. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, atau wa-nya aja wa rahmatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, langsung rahmatullah barakatuh, wa-nya aja ketinggalan. Ini satu huruf. Maka di sini dikatakan tetap disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi tidak hanya sekedar meninggalkan tahiyat awal atau juga meninggalkan salah satu kalimat dari tahiyat awal. Bilanya kita membaca tahiyat awal, duduk tahiyat awal juga, tetapi tidak sampai selesai, dengan catatan kita tidak berjamaah, tidak posisi sebagai makmum. Tapi kalau sebagai posisi sebagai makmum, maka yang menanggung adalah imam. Nah, itulah keuntungan kita melaksanakan sholat berjamaah. Apabila ada kekurangan yang kita kerjakan sebagai makmum, maka yang menanggung itu adalah imam yang menyempurnakannya. Kalau sendirian berarti disunatkan untuk sujud sahwi. Yang dimaksudkan dengan tahiyat awal ini ialah semua kalimat yang wajib dibaca dalam tahiyat akhir. Nah, semua kalimat yang dibaca dalam tahiyat akhir, apabila dalam tahiyat awal kita baca ada salah satu kalimat yang tertinggal atau yang tidak terbaca, maka kita disunatkan untuk sujud sahwi. Nah, ini. Kemudian meninggalkan membaca doa kunut, kemarin sudah dijelaskan, cuma kita lebih masuk ke dalam. Meninggalkan membaca doa kunut dalam salat subuh atau dalam salat witir semenjak pertengahan bulan Ramadan. Nah, ini sudah kemarin kan. Cuma di sini lebih rinci lagi. Tertinggal salah satu kalimat dalam doa kunut. Nah, sama nih. Dalam tahiyat awal tadi tertinggal salah satu kalimat dalam tahiyat awal, itu juga menyebabkan kita disunatkan untuk sujud sahwi. Nah, begitu juga ketika
kita membaca doa kunut dan ternyata ketika kita membaca doa kunut itu kita tertinggal salah satu kalimat doa kunut, maka kita juga disunatkan untuk sujud sahwi. Misalnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tertinggalnya siapa? Langsung innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, berarti ketinggalan kan? Berarti ketinggalan. Kalau ketinggalan berarti kita disunatkan untuk sujud sahwi. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man, situ aja misalnya. Apaitnya tinggal apait, langsung meluncat. Wa tawallani fi man tawallait wa tawallani tawallait, fi mannya ketinggalan pulang. Berarti satu kalimat, satu kata, maka kita pun juga disunatkan untuk sujud sahwi. Nah, ini kalau sholat sendirian atau imam yang tertinggal. Kalau jadi makmum, kata bapak, Allahumma dina fi man hadait, ya imam. Makmum cukup disunatkan untuk mengaminkan dengan suara yang nyaring. Tapi jangan nunggu siap amin, jangan, seperlunya, jantungan kan. Nah, kecuali sampai fa innaka. Nah, disitulah makmum dan imam sama-sama membaca doa kunutnya tadi, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Makmum membaca, imam pun membaca dengan suara pelan. Artinya kada nyaring imam. Kemudian tertinggal duduk tahiyat awal. Nah, sudah nih. Tertinggal berdiri dalam membaca doa kunut. Membaca doa kunut kada tuntung begasak-gasakan. Ya kalau ketika hendak sujud masih membaca doa kunut, berarti berdirinya kada sempurna, berarti juga dituntut untuk disunatkan untuk sujud sahwi. Atau tertinggal membaca salawat atas Nabi dalam tahiyat awal. Nah, bagiannya nih, ya lah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kada dibuatnya pada waktu tahiyat awal. At-tahiyatul barakatuh salawatun sampai habis, kemudian sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kada dibacanya pada waktu tahiyat awal, berarti dia meninggalkan salawat pada waktu tahiyat awal, maka juga disunatkan untuk sujud sahwi. Demikian juga tertinggal salawat dalam doa kunut. Kada berselawat doa kunut, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yajru dan seterusnya kan, sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kada kita baca salawatnya tadi, maka kita juga disunatkan untuk sujud sahwi. Demikian juga tertinggal selawat dalam doa kunut. Tertinggal berdiri dalam membaca selawat dalam doa kunut. Nah tadi, kalau tadi doa kunutnya tertinggal, ini selawatnya pulang tertinggal pada waktu berdiri. Kemudian selawat kepada keluarga Nabi sesudah tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita membaca selawat cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dibaca doa sebelum salam. Baik misalnya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adzabil jahannam wa min syarri fitnatil mahya wa mamati min syarri fitnatil dajjal misalnya. Tetapi sebelum membaca doa itu kita membaca selawat hanya sebatas kepada Nabi tanpa mengucapkan salawat kepada keluarga Nabi, berarti kita tertinggal membaca salawat kepada keluarga Nabi pada waktu tahiyat akhir, maka kita juga disunatkan untuk sujud sahwi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri pada rakaat kedua dalam salat zuhur. Nah sidin nih, ini baginda Nabi nih. Nabi dalam salat zuhur ketinggalan tasyahud awal. Pada rakaat yang kedua setelah sujud yang kedua, ternyata sidin langsung berdiri untuk rakaat yang
yang ketiga, berarti ketinggalan tahiyat awal. Nah, maka di sini dalam hadis dikatakan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla faqama fi raq'ataini fasabbahu bihi famadha falamma faraga min salatihi sajada sajdataini summa sallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lalu setelah sampai 2 rakaat terus berdiri. Orang-orang pun mengucapkan kalimat tasbih. Nah, jadi ketika baginda Nabi tadi tidak tahiyat awal, sidin langsung berdiri, si makmum lalu menegur subhanallah. Nah, entah Nabi kena mendengarkah? Nah, tetapi beliau meneruskan sholatnya. Nah, wallahu alam apakah sidin kada mendengar teguran dari makmum subhanallah tadi? Nah, sidin meneruskan sholatnya, artinya kada melanjutkan tahiyat awal, langsung sidin melanjutkan rakaat yang ketiga. Dan setelah selesai barulah beliau sujud 2 kali kemudian memberi salam. Artinya sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Dari hadis ini dijelaskan bahwa siapa yang lupa duduk pertama lalu ingat sebelum sempurna berdiri, maka hendaklah ia duduk kembali. Tetapi bila ia sudah sempurna berdiri, maka tidak perlu duduk kembali. Jadi begini, kalau misalnya kita rakaat yang kedua naik ke rakaat yang ketiga, apabila kita itu sudah sempurna berdiri masuk ke dalam rukun yang ketiga atau rakaat yang ketiga, itu kita tidak diperbolehkan lagi untuk kembali tahiyat awal, karena kita sudah masuk ke rakaat yang ketiga. Tetapi apabila kita saat berdiri ke rakaat yang ketiga belum sampai berdiri sempurna, tiba-tiba misalnya makmum menegur subhanallah, maka pada saat itu kita diperbolehkan untuk kembali duduk tahiyat awal karena belum masuk ke rakaat yang ketiga. Tapi kalau sudah masuk ke rakaat yang ketiga, maka kita tidak boleh lagi untuk kembali ke tahiyat awal. Kalau kita kembali ke tahiyat awal sementara kita sudah masuk ke rakaat yang ketiga, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Nanti ada dijelaskan di sini. Kemudian beliau meneruskan sholatnya dan tidak duduk kembali membaca tahiyat. Namun sesudah itu, yakni sesudah selesai melaksanakan sholat sebelum memberi salam, baginda Nabi melakukan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Maka semua perbuatan itu di dalam sholat yang termasuk sunat abad dikiaskan dengan tahiyat awal. Kemudian yang kedua, karena melakukan suatu perbuatan yang tidak sampai membatalkan sholat atau sesuatu yang membatalkan sholat kemarin kan, tetapi dalam keadaan tidak sengaja atau dalam keadaan lupa, namun apabila itu dilakukan secara sengaja maka itu membatalkan sholat. Kemarin contohnya adalah kita makan dengan sengaja, atau misalnya berbicara tetapi tidak sengaja dan kalimat yang diucapkan itu tidak terlalu panjang. Tapi kalau panjang mana misalnya kan sambil mama sebagainya, itu bisa membatalkan sholat. Misalnya begini, ketika sholat, ya Allah, lalu tiba-tiba ada kekanakan anak-anak yang main laduman. Nanggarannya orangnya nih gigiran kah bahasa Banjar itu apa? Ketika takajud lalu tapandir, utuh lali, jangan sukanya. Nah takajud kalau dah, itu artinya kan sengaja tuh. Kan ada orang yang gitu tuh, bilangnya dikajuti, apakah ucapan keluar tuh nah? Kata-kata nang kotor lah kadang-kadang, itu kan kada sengaja itu. Nah, apabila itu yang terjadi, maka juga tetap disunatkan untuk sujud sahwi karena berbicara, berkata-kata, mengucapkan sesuatu yang di luar dari konteks ibadah sholat. Tapi kada sengaja. Nah, contohnya berkata-kata sedikit karena lupa, makan yang sedikit dalam keadaan lupa. Kemudian menambah rukun fi'li karena lupa seperti ruku dan sujud. Sujud misalnya seharusnya 2 kali, karena lupa lalu sujud 3 kali. Ini karena lupa lah.
Tapi kalau memang karena sengaja sujudnya 3 kali itu batal sholatnya. Tapi lantaran kada ingat sujudnya, dikira masih sekali, mau ulangi pulang. Nah, dikira yang kedua ternyata sudah yang ketiga. Maka itu pun juga disunatkan untuk sujud sahwi. Kemudian memanjangkan rukun yang semestinya pendek karena lupa, seperti i'tidal dan duduk antara 2 sujud. I'tidal itu tidak boleh dipanjangkan. Kalau misalnya Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu dan sebagainya, lalu membaca doa macam-macam doa panjang jadinya i'tidalnya. Nah, itu kada. Jangan itu kada boleh. Itu harusnya pendek, sama duduk antara 2 sujud. Rabbana warhamni wajibani. Dibacainya tambahnya macam-macam. Nah, kecuali yang sholat sunat tasbih itu pengecualian karena khusus. Tapi kalau sholat yang biasa, kemudian yang biasanya cuma beberapa detik lalu dijadikan beberapa menit, nah itu yang disebabkan disunatkan untuk melaksanakan sholat sujud sahwi. Kemudian tertambah 1 rakaat karena lupa. Nah, semua perbuatan di atas yang dikerjakan karena lupa atau tidak sengaja, maka disunatkan mengerjakan sujud sahwi pada akhir sholatnya, sebagaimana yang terangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallat zuhra khamsan faqila lahu azida fis shalah faqala wa ma dzalika wa qalu sallaita khamsan fasajada sajdataini ba'da ma sallam. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Lalu ditanya, apakah salat ini memang ditambah? Nah, ini. Lalu Nabi apa? Ibaratnya bahasa kita tuh kenapa gerang? Jadi sahabat ini bertakun, apakah salat ini ditambah? Jadi bahasa kita itu kenapa gerang? Jadi Nabi ada apa? Mengapa demikian? Lalu orang-orang itu mengatakan bahwa pian telah melakukan sholat sebanyak 5 rakaat. Nah, maka beliau pun sujud 2 kali setelah memberi salam itu. Artinya sidin sholat zuhur sebanyak 5 rakaat. Setelah sholat zuhur ada yang memberitahu bahwa sidin sholat 5 rakaat. Dalam riwayat yang lain dikatakan sidin memastikan tuh, bujur dipastikan apa? Betakun lagi lawan yang lain, bujur aja si anu ini. Misalnya ada yang menegur di belakang habis salam, pian salat 5 rakaat. Lalu takun di sidin, bujur aja si anu 5 rakaat. Takun lagi saya kong, bujur yang 5 rakaat. Iya bujur. Maka pada saat itu, setelah itu disunatkan, ya, disunatkan untuk sujud sahwi, asalkan waktunya jangan sampai terlalu lama. Kalau kada sujud sahwi kayak apa? Kada apa-apa. Sunat aja, tidak membatalkan sholat, karena disunatkan aja. Mengerjakan sholat zuhur 5 rakaat karena lupa, kemudian ia mengerjakan sujud sahwi pada akhir sholatnya dikarenakan tertambah 1 rakaat, seperti yang diterangkan dalam hadis tersebut. Maka semua macam perbuatan yang disebutkan di atas itu dikiaskan dengan peristiwa yang diterangkan dalam hadis tadi. Tapi kalau mengerjakan suatu perbuatan yang dapat membatalkan sholat, sekalipun dikerjakan dalam keadaan lupa, seperti berkata-kata yang banyak. Nah tadi meskipun lupa tapi berkata-kata yang banyak-banyak tuh, kemudian bergerak yang banyak, nah tidaklah dapat ditutup dengan sujud sahwi. Karena dengan mengerjakan perbuatan itu dianggap sudah keluar dari sholat. Biasanya kan diingat dia tapi pander tuh noh, layau, panjang, banyak mengeluarkan kata-kata bersambung beberapa kalimat. Nah, walaupun dalam keadaan tidak sadar, misalnya mengucapkan kalimat itu dalam keadaan lupa, tapi sudah terlalu banyak kalimat kata-kata yang diucapkan di luar dari kalimat-kalimat yang dibaca pada waktu sholat, maka itu tidak lagi disunatkan untuk sujud sahwi, tapi sudah dianggap keluar dari sholat, atau dengan kata lain batal sholatnya. Bergerak misalnya banyak kakak-kakak sini bergaya juhung ke sana, ya kan? Itu sudah bergerak terlalu banyak itu. Nah berarti juga sudah dianggap keluar dari sholat atau
sholatnya sudah batal. Kemudian yang ketiga, karena meletakkan rukun qauli selain dari takbiratul ihram dan salam di tempat yang bukan pada tempatnya. Misalnya adalah meletakkan atau karena lupa atau karena sengaja. Misalnya membaca surah Fatihah atau surah di dalam ruku atau i'tidal. Nah, membaca surah Fatihah di dalam ruku. Sudah minggu tadi lah. Membaca Fatihah pada waktu tahiyat awal. Fatihah kan termasuk rukun qauli. Atau membaca Fatihah pada saat tahiyat akhir, atau membaca tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir pada waktu berdiri. Nah, itu kan bukan pada tempatnya. Atau juga di sini membaca doa kunut di dalam ruku. Nah, ruku bacaan Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman abait. Atau misalnya sujud Allahumma dini fiman hadait wa afini, lain pada tempatnya. Nah, atau membaca bacaan sujud pada waktu membaca dalam keadaan ruku, paling ya azim. Nah, dibaca pada waktu sujud. Berarti tidak menempatkan bacaan sesuai pada tempatnya. Maka di situ juga kita sebelum salam, kalau kita sadar sebelum salam, maka disunatkan sujud sahwi sebelum salam. Tetapi kalau kita sadarnya ingatnya pada waktu setelah salam, maka disunatkan tetap untuk sujud sahwi setelah salam. Maka karena meletakkan bacaan-bacaan di atas bukan pada tempatnya, disunatkan melakukan sujud sahwi disebabkan tidak memelihara tertib sebagaimana yang diperintahkan. Tetapi mengenai membaca surah lebih dahulu dan membaca Al-Fatihah atau membaca salawat lebih dahulu dan membaca tahiyat, tidak disunatkan lakukan sujud sahwi, karena memang pada saat berdiri adalah tempat untuk membaca surah. Misalnya kayak ini, kebetulan terbaca surah berdahulu, kemudian Fatihah, atau kebetulan membaca salawat lebih dahulu, kemudian at-tahiyatul barakatus. Karena memang pada waktu berdiri itu adalah tempat untuk membaca surah Al-Fatihah, berarti tidak disunatkan untuk sujud sahwi walaupun tabalik misalnya. Nah, begitu pula dengan salawat tadi. Langsung misalnya setelah sujud yang kedua langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Ya Allah, salawat didahulukannya. Nah, itu juga tidak disunatkan untuk sujud sahwi, karena pada waktu itu memang tempatnya adalah pada saat itu. Namun memindahkan takbiratul ihram dan salam dari tempatnya dengan sengaja itu membatalkan sholat. Nah, jadi kecuali dua adalah takbiratul ihram dan salam. Apabila dua bacaan yang rukun qauli ini ditempatkan pada bukan tempatnya, maka itu membatalkan sholat. Baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang aminnya assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya itu. Ya. Kemudian jika dibacanya tasbih yang semestinya dibaca dalam ruku dan sujud di tempat lain, apakah sujud sahwi? Yang tadi tuh, ini ada dua pendapat. Yang banyak mengatakan tetap disunatkan untuk sujud sahwi sebagaimana dikatakan Asnawi. Kemudian yang dikatakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Minhaj. Nah, Asnawi berkata dilakukan sujud sahwi, dan pendapat ini diikuti oleh Syekhul Islam dalam kitab Minhaj. Kemudian yang keempat, dikarenakan ragu tertinggal salah satu sunat abad seperti ragu tertinggal kunut atau tahiyat awal atau sunat-sunat abad yang lain. Ini ragu-ragu, tahiyat awal kau sudah belum kah, kunut kah sudah kah belum kah, kunut kah sudah kah belum kah. Nah, maka tetap disunatkan untuk sujud sahwi. Tetapi kalau ragu karena mengerjakan perbuatan yang dilarang mengerjakannya dalam sholat,
seperti berkata-kata yang sedikit dalam keadaan lupa, tidaklah disunatkan sujud sahwi karena asalnya dianggap tidak mengerjakannya. Kalau seorang meninggalkan salah satu sunat abad atau melakukan suatu perbuatan sunatkan sujud sahwi, sedang ia ragu pada akhir sholatnya, maka ia sudah mengerjakan sujud sahwi atau belum, maka hendaklah sujud sahwi. Ragu-ragu tadi, sudahkah berkunut kadakah? Ini bisa 4 SKS nih, panjang sujud sahwi lah. Demikian juga kalau ragu-ragu tertinggal ruku atau sujud atau satu rakaat, maka hendaklah dikerjakannya sesudah timbul keraguan itu sujud sahwi, sekalipun keraguannya itu hilang sebelum memberi salam. Nah, sama di sini umpamanya ia teringat bahwa yang dikerjakannya itu adalah sholat 4 rakaat. Kalau seorang mengerjakan sholat yang 4 rakaat, pada pertengahan sholatnya timbul keraguan apakah sudah dikerjakannya itu 3 atau 4, maka dalam keadaan ini hendaklah menetapkan berdasarkan yang diyakininya, yaitu 3 rakaat umpamanya, dan ia hanya menambah serakaat saja lagi karena yang asal dianggap ia belum melakukannya, dan sesudah itu dikerjakan lagi sujud sahwi sekalipun sebelum salam hilang keraguannya. Umpamanya lagi ia teringat bahwa yang telah dikerjakan adalah rakaat yang keempat. Demikianlah setiap sholat yang disertai dengan keraguan, diduga lebih dari bilangan yang semestinya, hendaklah ia sujud sahwi karena keraguan tentang jumlah atau kelebihan rakaat, sekalipun keraguan itu hilang sebelum memberi salam, terkecuali jika keraguan itu hilang sebelum melakukan rakaat yang diperkirakan lebih, maka tidak usah lagi sujud sahwi karena apa yang dia berbuatnya dan yang sudah diyakini itu wajib baginya. Umpamanya orang yang sholat 4 rakaat dan di dalam rakaat yang ketiga ragu-ragu, sholat rakaat yang ketiga ragu-ragu apakah rakaat yang ketiga atau yang keempat, dan teringat pada rakaat ketiga sebelum berdiri ke rakaat yang keempat bahwa rakaat itulah rakaat yang ketiga, maka tidak diperlukan sujud sahwi karena yang diperlukan adalah keraguan. Misalnya yang 3 nih, 3 rakaat, 3 rakaat sudah ragu-ragu pada saat rakaat yang ketiga nih, 3 ke 4 ke 3 ke 4 ke 3 ke 4, tetapi sebelum pada waktu berdiri untuk melaksanakan rakaat yang keempat dia sudah ingat, yakin, oh ternyata memang 3, belum sampai berdiri ke rakaat yang keempat, yakin sudahnya 3, maka pada saat itu tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Berbeda kalau ia ingat sesudah berdiri pada rakaat yang keempat bahwa rakaat yang ketiga adalah rakaat yang sebelumnya. Nah, misalnya ragu-ragu masih nih 3 ke 4 ke 3 ke 4 ke 3 ke 4 sampai pada rakaat yang keempat masih ragu-ragu tuh. Ya, sudah masuk rakaat yang keempat masih ragu-ragu, dan ternyata pada rakaat yang keempat tadi ingat, oh ternyata memang bujur rakaat tadi rakaat yang ketiga, sekarang ini adalah sudah rakaat yang keempat. Jadi dua inilah posisi lah. Ingatnya yang pertama itu tetap pada posisi sebelum rakaat yang keempat, dia yakin bahwa memang pada waktu itu sudah rakaat yang ketiga sebelum berdiri ke rakaat yang keempat, maka pada waktu itu ia tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Tetapi ketika keraguan-keraguan pada rakaat yang ketiga tadi masih terbawa sampai pada rakaat yang keempat, pada rakaat yang keempat ini masih ragu-ragu 3 ke 4 ke 3 ke 4, walaupun pada rakaat yang keempat itu sudah yakin bahwa ini rakaat yang keempat, yang tadi rakaat yang ketiga, tapi keraguan itu terbawa sampai pada rakaat yang keempat, maka pada saat itu dia tetap disunatkan untuk sujud sahwi. Jadi posisinya aja tuh nyatakan bilanya ragunya itu terbawa sampai pada rakaat yang keempat atau pada rakaat yang sesudahnya, nah berarti disunatkan untuk sujud sahwi. Sama rakaat yang kedua hendak naik yang ketiga, ini 2 ke 3 ke 2 ke 3 kan. Kalau dia posisi rakaat yang kedua tadi yakin sudah sebelum naik ke rakaat yang ketiga, yakin rakaat itu sudah 2 rakaat,
maka dia posisi pada waktu itu dia disunatkan untuk sujud sahwi. Tetapi pada saat sudah masuk ke rakaat yang ketiga, dia masih ragu-ragu, 3 kah, 2 kah, 3 kah, 2 kah, 3 kah, 2 kah. Nah, sudah masuk ke rakaat ketiga, yakin bahwa pada saat itu sudah rakaat yang ketiga, maka pada saat itu ia tetap disunatkan untuk sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa yu'minna lil dhair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.